Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar bagaimana menyusun sistem imbalan yang baik dan juga membandingkan dengan konvensional dan modern, maka kita harus mengevaluasi seluruh sistem yang kita buat. Istilahnya audit dan integrasi sistem imbalan yang kita buat. Kita juga coba evaluasi keadilannya, efektiviti dan keseluruhan bisnis yang kita buat. Nah, kerangka audit atau mengevaluasi dengan sistem imbalan sesuai dengan keadaan yang ada. Kita lihat yang pertama keadilan internal, equity analysis. Jadi apakah pekerja dengan bobot yang sama dibayar dengan setara di dalam perusahaan. Ini akan menjadi prinsip yang penting. Sama itu tidak harus, maksudnya tidak harus nominalnya ya, namun sesuai dengan produktivitinya yang diukur. Misalnya sama-sama manajer atau sama-sama operator gitu aja ya, namun produktivitinya berbeda, itu dibayar dengan adil ya, sama sesuai dengan produktivitinya, itu akan menjadi mereka termotivasi untuk bekerja lebih giat. Namun kalau adil ini, keadilan internal ini, semua pekerja yang bekerja dengan baik ataupun tidak, produktif atau tidak, dibayar juga dengan nominal yang persis sama, itu mereka tidak akan merasa itu adil saat ini ya. Sehingga di sini harus dilihat, dicerna, dimaknai bahwa keadilan untuk mereka di internal itu penting. Kemudian keadilan individual, apakah performa dan kontribusi spesifik ini dihargai secara proporsional, ya ini juga menjadi pertimbangan seperti yang tadi ya, proporsional enggak kerjaku yang selama ini dengan gaji yang didapatkan. Kemudian secara eksternal, apakah struktur kompensasi yang kita buat di perusahaan itu sudah kompetitif dan di pasar itu sudah layak atau belum ya. Jadi coba kita bandingkan dengan yang serupa dengan perusahaan kita ya. Nah, tahapannya kita coba melakukan analisis kesenjangan ya, gap analisis yang memeriksa apakah struktur imbalan aktual di lapangan itu menyimpang dari formulasi regulasi yang disepakati organisasi dengan karyawan juga. Dan juga dilihat ya, apakah sudah sesuai belum ya, antara yang didapatkan dengan beban kerjanya ya. Kemudian uji keadilan interpay, yaitu menganalisis perbedaan bayaran antar karyawan yang menduduki jabatan setara guna mencegah diskriminasi upah ya. Ya kalau memang sama produktivitinya ya sama, dibayar sama ya. Kalau memang berbeda ya dibayar berbeda. Kemudian uji daya saing pasar, yaitu membandingkan persentil gaji yang perusahaan berikan dengan kompetitor industri melalui penyusunan berkala terhadap hasil survei pasar ya. Ini pernah kita bahas dulu di survei gaji ya, salary survey itu. Kita coba menguji yang kita berikan itu apakah sudah sesuai dengan pasar atau belum. Ternyata dengan jabatan yang sama, perusahaan tetangga kita dengan bergerak di bidang yang sama memiliki kompensasi yang lebih. Nah, itu akan menjadikan karyawan kita itu demotivasi dan mungkin akan mengundurkan diri mencari tempat yang lain. Begitupun sebaliknya, kalau kita membayar terlalu tinggi, itu juga akan membuat perusahaan kesulitan membayar gaji ya. Jadi harus dipertimbangkan daya saing pasar, gaji kita. Kemudian efektivitas retensi berbasis imbalan ya, total reward fleksibel itu menjadikan presentasi yang paling tinggi. Jadi berdasarkan riset eksperimen PIO, penerapan total reward fleksibel itu mengguli skema tradisional secara signifikan dalam menjaga loyalitas talenta kinerja karyawan ya, yang ada di sistem hibrid dan tradisional kaku. Jadi memang fleksibel ini sekarang menjadi hal yang harus dipertimbangkan ya. Paling enggak yang hibrid lah ya, tetap yang tradisional
ada yang dibayarkan secara bulanan, ada juga yang diberikan secara fleksibel. Namun total fleksibel itu juga bisa diterapkan, namun belum banyak yang menerapkan ini. Namun keinginannya seperti ini di pasar. Nah, kemudian metrik evaluasi kepatuhan terhadap sistem, misalnya kita lihat parameter auditnya atau parameter evaluasinya adalah keselarasan internal, ya. Kriteria keberhasilannya apa? Bobot kerja setara dinilai adil. Jadi bobot kerjanya setara dengan kompensasi yang diberikan. Kalau kita seorang psikologis, kita juga lihat risiko utama psikologis kalau tidak setara dengan kompensasi, maka akan ada perasaan frustasi dan penarikan diri dari productivity. Saya memberikan kemampuan yang seadanya saja. Saya tidak akan memberikan kemampuan secara penuh dalam perusahaan, ya sebisanya aja diterapkan. Kemudian komparasi eksternal, gaji bersaing dengan pasar kerja, ya dibandingkan dengan salary survei, ya. Kemudian tingginya turnover, resikonya kalau tidak sesuai dengan perusahaan yang lain maka akan terjadi turnover yang tinggi. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi yang ada, akan aman dari hukum ketenagakerjaan Indonesia. Nah, kalau tidak sesuai maka hilangnya rasa percaya pada organisasi yang kita naungi oleh atau dari karyawan tidak percaya, dan dari juga pemerintahan Snaker itu juga tidak hilang kepercayaan kepada kita. Nah ini juga kita lihat psikologis ketidakadilan upah dari angka ke emosi. Yang pertama, ketidakadilan distributif, hasilnya tidak sesuai atau nominalnya yang diterima tidak sesuai dengan beban pekerjaannya, tidak sesuai dengan beban tanggung jawabnya, ya responsibility-nya, maka mereka merasa tidak adil. Kemudian yang kedua, ketidakadilan prosedural, proses penentuan gaji yang tidak transparan, sama-sama masuk dengan tanggal yang sama, ya dengan point of hire sama, memiliki gaji yang berbeda, namun perbedaannya tidak jelas, apakah karena produktivitinya atau karena masa kerjanya atau karena kedekatannya. Nah, itu akan menjadi mereka merasa tidak adil. Reaksi psikologis yang dialami merasa dihianati kan, sama-sama masa kerja yang sama, produktivitinya pun sama, misalnya gaji yang berbeda, mereka akan merasa dihianati secara psikologis. Dampaknya apa? Akan terjadi lonjakan turnover di perusahaan, ya. Kemudian konsekuensi finansial dan psikologisnya. Nah, kerugian membuat sistem imbalan yang buruk, yang gagal itu jika kita tidak melakukan audit, tidak mengevaluasi sistem imbalan yang ada, maka akan memicu hilangnya motivasi karyawan dan gelombang turnover juga akan terjadi. Padahal kalau kita lihat biaya rekrutmen, kemudian setelah rekrutmen kita on the job training, off the job training, ya itu sangat tinggi. Ya kalau di sini dikatakan biayanya itu dari rekrutmen, kemudian training, kemudian productivity selama mereka bekerja, sampai productivity bisa 1,5 kali gaji mereka, sehingga kalau dilihat estimasinya 150% itu kerugian yang dialami perusahaan. Nah itu perlu dipertimbangkan kenapa audit atau evaluasi terhadap sistem kompensasi yang kita lakukan itu menjadi sangat penting, ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.